mereka diberkati oleh Tuhan dan sampai seterusnya. Saya sebagai hamba Tuhan dan pimpinan gereja Pantai Kosta di Indonesia, Kalimantan Utara, mengucapkan selamat kepada hambanya di tempat ini sebagai hamba Tuhan dari GPDI dan kedua keluarga, terutama kedua kekasih yaitu Yosua dan Mazmur 128 ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Jemaat Tuhan duduk saja dan saya minta kedua kekasih ini tolong dikasih Alkitab, mereka dua baca karena ini momen untuk mereka dua. Mazmur 128 ayat 5 dan ayat 6. Kasih mic satu di situ. Ayat 5 dan ayat yang ke-6, 128. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, silakan duduk, Tuhan berkati. Perikop Lembaga Alkitab Indonesia memberikannya judul yaitu berkat atas rumah tangga. Saya akan berikan tema untuk pernikahan kalian berdua. Temanya adalah keluarga yang diberkati. Kenapa? Karena ada banyak. Saya berdiri di sini, setengah saya kelihatan. Mimbar ini untuk Pak Gembalanya, karena Pak Gembalanya tinggi. Kalau saya semampai semeter tak sampai, jadi ya saya di bawah saja. Firman Tuhan diberikan untuk kita supaya kita pun mengalami hal yang dijanjikan Tuhan dalam keluarga dan rumah tangga kita. Siapapun yang masuk dalam rumah tangga, satu kerinduannya rumah tangganya adalah rumah tangga yang sukses dan diberkati. Tak ada satupun yang mau ketika dia masuk rumah tangganya bagaikan sebuah neraka atau penuh dengan kehancuran. Tidak ada. Ketika kedua insan mengambil satu kesimpulan dalam untuk memasuki kehidupan yang baru dalam keluarga, mereka sudah memikirkan jauh ke depan bahwa ada hal-hal yang harus dilewati, ada proses-proses yang harus dijalani, sehingga mereka menetapkan sebuah pilihan, masuklah dalam rumah tangga. Maka dengan ini saya ingin berkata bagi kita yang hadir di tempat ini, saya percaya di lubuk hati yang paling dalam kita semua yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga, kita punya kerinduan besar bahwa kita kalau menikah dan sudah menikah, kita rindu keluarga kita bagaikan sorga kecil yang hadir di dunia ini. Persoalan, perbedaan pendapat, pola pikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda itu biasa dalam rumah tangga. Tetapi semua bisa diselesaikan dengan akal sehat dan pikiran yang tenang. Tidak harus dengan emosi dan marah-marah sehingga keretakan rumah tangga itu bisa terjadi. Untuk itu, pesan saya untuk kedua kekasih lewat firman Tuhan hari ini, untuk Vita, untuk Yosua, bangunlah rumah tanggamu di atas berkat Tuhan. Kalau engkau rindu keluargamu, rumah tanggamu adalah rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan, ada hal-hal yang engkau harus lakukan sebagai orang yang percaya. Yang pertama, bagaimana menjadi keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Yang pertama, saya baca ayat yang keempat. Nah, saya mau baca tapi kayaknya ini tujuannya bukan untuk saya. Yosua baca, kuat-kuat. Ayat 4. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Amin. Sesungguhnya diberkatilah orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Belum selesai. Berdiri lagi, baca lagi. Sesuai namamu dalam pasal yang ke-24 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat 14 dan ayat 15. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih dan silakan duduk. Mazmur 128 ayat 4 berkata, diberkatilah laki-laki yang takut akan Tuhan. Yosua 24 ayat 14 dan ayat 15, sebuah pilihan yang Yosua katakan kepada bangsa Israel, pilih hari ini engkau beribadah kepada siapa. Tetapi aku dan seisi rumahku, aku mau beribadah kepada Tuhan, Allah Israel. Ingin menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Yang pertama, takutlah akan Tuhan. Kalau suami takut Tuhan, ada rumah tangga. Tapi kalau istri takut juga akan Tuhan, lebih ada rumah tangga. Saya seorang penginjil diangkat oleh organisasi, maka saya kalau bicara tidak ada yang lembek. Saya suka singgung perasaan. Kenapa? Perasaan itu harus disinggung. Kalau engkau tersinggung berarti ada masalah dengan dirimu. Kalau engkau tidak tersinggung berarti puji Tuhan engkau tengah aman dalam kondisinya. Takutlah akan Tuhan. Kalau laki-laki tidak takut Tuhan, saya mau katakan, pasti tiap hari kelahi. Apalagi istri tidak takut Tuhan. Wow. Ingat perempuan-perempuan, ada titip pesan dari Meksiko yang namanya Tanta Carlota. Titip pesan untuk ibu-ibu yang ada di tempat ini. Hati-hati. Perempuan cerewet itu binasa. Karena satu hari wanita itu harus menghabiskan kalimat kurang lebih 19.000 kalimat kata. Jadi biasa kalau perempuan cerewet. Tapi kalau laki-laki yang cerewet itu luar biasa. Kenapa? Karena laki-laki hanya satu hari mengeluarkan kata kurang lebih adalah 8.000 atau setengah dari wanita. Tetapi berbahagia engkau laki-laki ketika engkau istrimu masih cerewet kepadamu, berarti dia masih cinta sama kamu. Dia masih peduli sama kamu. Tapi kalau dia diam, bahaya. Apalagi dia masuk kamar doa, selesai. Kau pulang tengah malam dari bermain judi atau mabuk-mabukan, dia doa di kamar, Tuhan, aku tidak tahu di mana suamiku berada. Engkau yang tahu, ingatkan dia, tegur
ya bahaya. Kalau Tuhan tegur, bisa kakimu yang patah, bisa tanganmu yang patah, bisa hidupmu selesai. Kenapa? Karena Tuhan yang pegang nafas kita. Mati tak perlu takut karena COVID. Tidak ada yang mati karena COVID. Betul lah? Tidak ada. Semua berita mengatakan karena penyakit bawaan. COVID memperparah. Mongol bilang keselak air putih bisa mati. Ya benar. Kalau memang tiba saat kita, sudah waktunya kita. Sebagai wanita atau istri, sebentar kita akan melihat ada banyak hal. Pesan saya, jadilah pria yang takut Tuhan. Supaya apa? Karaktermu, cara bicaramu, sifatmu adalah sifat yang baik. Sebab kalau laki-laki tidak takut Tuhan, pasti kurang ajar. Dia tidak peduli. Tapi kalau laki-laki takut Tuhan, dia pasti akan menghargai dan menghormati istrinya. Begitu juga istri. Kalau takut Tuhan, saya ingin katakan bahwa pasti karaktermu, kata-katamu, sifatmu akan menunjukkan sifat Kristus. Penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan canda tawa dalam penyampaianmu. Kepada siapa saja engkau ramah dan baik. Tapi kalau engkau tidak hidup takut Tuhan, saya katakan karaktermu adalah karakter yang berbeda. Bisa engkau kasar, bisa engkau pemarah, bisa engkau suka maki. Saya harus ingatkan baik-baik, agak keras hari ini untuk kedua kekasih insan dalam merupakan memasuki rumah tangga. Kalau engkau tersinggung, puji Tuhan, berarti harus ada pemberesan dalam hidupmu. Karena impian semua orang menikah adalah menikmati surga dunia. Tidak mau rumah tangganya adalah neraka atau api yang panas. Tidak mau. Laki-laki mana yang tahan pulang rumah? Dia lebih berkata begini, lebih baik aku tidak usah pulang. Kita di rumah aja sama aja. Salah aku milih istri kayaknya. Sabar dulu. Tidak ada yang salah. Saya tanya, siapa yang pilih dia? Kau yang pilih sendiri. Begitupun suami, mabuk terus, suka mukul terus, rumah tangga bagaikan neraka. Pasti istri akan menyesal seumur hidup. Salah pilih sudah. Maka saya katakan, kalau engkau takut akan Tuhan, berdua ini, suami istri nanti takut akan Tuhan, saya ingin jaminkan satu kebenaran firman. Mazmur tadi 128 ayat 5 dan ayat 6. Engkau akan diberkati. Engkau akan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu. Berarti cucu. Engkau bisa melihat generasimu. Rumah tanggamu pasti diberkati oleh Tuhan. Jaminan firman, bukan saya katakan. Jaminan firman. Kita hanya melakukan dan pasti kita akan menikmati janji Tuhan itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang ribet. Enggak. Kalau kita mau lakukan dan percaya, saya percaya pasti akan terjadi. Saya belum lama berumah tangga, ada yang lebih lama. Pak Gembala lebih lama dari saya. Karena kami ini kalau tumbuh sama-sama mungkin saya tadi malam kemarin saya sudah sharing dengan mereka berdua dan terpaut usia angka yang cukup singkat saja, tidak terlalu jauh kami. Berdua dengan mempelai ini hanya beda 10 dan 11 tahun saja. Hanya rambut saya yang tua dan kepala saya yang tua. Usia saya Mei kemarin baru 37 tahun. Masih muda. Rumah tangga saya baru jalan 13 tahun. 13 tahun jalan ke 14 tahun. Anak saya cukup 3. Tidak ada nambah lagi, cukup. Saya merasakan nikmatnya. Kadang-kala saya pulang rumah seperti kemarin sama mereka berdua. Walaupun istri saya masakannya tidak terlalu saya enak rasanya. Karena berbeda suku. Saya orang Manado, istri saya orang Toraja.
Selera orang Manado berbeda dengan selera orang Toraja. Orang Manado masak dia paling banyak bumbunya. Orang Toraja istri saya apa adanya jadi saja. Yang penting dimasak. Walaupun saya ke Malinau itu lama baru saya pulang, biar sudah lapar saya nggak makan di Malinau. Banyak rumah makan saya cari, tetap saya pulang makan di rumah. Karena apa? Ada sorga di rumah itu. Istri siapkan nasi, taruh piring, taruh makanan, oh makan. Walaupun hatinya kadang-kadang tidak enak, tapi makan saja dengan senyum. Karena ada sorga dalam rumah tangga. Selalu teringat akan istri. Suami pun demikian, ya. Jadilah suami yang baik dan takut Tuhan. Jadilah istri yang takut akan Tuhan. Engkau akan melihat kebahagiaan dalam rumah tangga. Engkau akan melihat berkat-berkat Tuhan atas rumah tangga. Tapi kalau tidak, fatal. Yang kedua, menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Sekarang gilirannya dari kita baca Amsal pasal 31. Jadi kan harus imbang kan, laki dan perempuan kan, baca Amsal 31. Perempuan ini saya kasih singkat saja, yang terlalu, soalnya ini panjang, ayat 10 sampai 31, tapi saya akan coba lompat dari beberapa ayat. Amsal 31, baca ayat 10, ayat 11, ayat 12, dan kemudian dilompat ayat yang ke-23. Itu aja. Amsal 10 ayat 11, 12, 3, ayat 11, 12, kemudian lompat ayat yang ke-23. Amsal 31. Ayat 11, 12. Ayat 10, 11, 12. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ayat 24. Ayat 23. Lanjut. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Puji Tuhan, terima kasih, silakan. Tapi ingat, ayat 23 berkata, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Saya mau ingin katakan poin kedua untuk menjadi keluarga yang diberkati. Saya mulai dari perempuan. Kalau untuk menjadi keluarga yang diberkati lewat Amsal ini, Alkitab bilang istri yang cakap siapa yang akan mendapatkannya. Sebuah keberuntungan dari seorang laki-laki mendapatkan wanita yang cakap. Cakap ini banyak hal. Dia bisa segala macam. Tetapi ayat 23 ingatkan, ia mengenal suaminya di pintu gerbang. Ada tanda tanya yang harus dijawab oleh setiap insan perempuan. Saya mau tanya untuk kalian berdua, sudah adakah panggilan sayang untuk rumah tangga ke depan? Kalau saya dengan istri saya, sampai hari ini saya tidak pernah panggil istri saya punya nama. Saya panggil dia mami. Kalau kalian dua panggil apa? Yang, wah, kalau yang tak sayangkah? Ini yang ini. Oh, panggil yang ya. Nah, hati-hati wanita, karena wanita ini tidak pandang siapapun dia. Karena laki-laki kadang-kala tidak tahu diri juga, kan? Tuh. Dia kalau jalan dia ingat rumah, laki-laki kadang-kala. Apalagi ngopi dan ngobrol sama teman, lupa sudah dia. Ada tugas yang dikerja, nanti pulang kena omelin, lupa tadi. Nah, biasanya laki-laki itu dalam Amsal ini, Alkitab berkata, laki-laki itu berkumpul
perempuan itu laki-laki berkumpul di pintu gerbang atau mereka itu rapat. Saya ingin kasih tahu kita dalam rumah tangga kadangkala cekcok itu terjadi karena hal yang sepele. Karena mungkin ada pekerjaan atau hal yang disuruh oleh istri suami dilakukan dan dia duduk di sana, istrinya yang tahu. Oh! Kenapa lama-lama? Ini yang bahaya. Dan ini banyak kali terjadi. Jadi bukan hanya wanita, suami pun demikian. Dari mana kau tadi? Tempat Carlota lagi kamu di situ. Ngerumpi kerjaannya aja. Artinya gini, kita tahu dia suami kita tahu dia istri kita. Tapi cara kita memanggil dan menghargai dia. Yang kedua, untuk bisa menjadi keluarga yang diberkati, menghargai satu sama lain. Di tengah banyak orang, jangan engkau bentak istrimu. Di tengah banyak orang, jangan engkau permalukan suamimu. Pasti akan tersayat dan tersimpan di hatinya. Perempuan itu kalau marah dia diam karena dia pakai hati. Laki-laki kalau marah itu pakai emosi, suka ngamuk karena emosi. Jadi saya ingin katakan bagi kalian berdua, saling menghargai. Tahu posisi di mana. Ketika di banyak orang, walaupun itu sebuah kesalahan, tegur dengan kasih. Yang ayo pulang. Nah, di rumah kamar baru. Oh men, dari mana tuh tadi disuruh ini? Terserah dalam rumah. Kan rumah kita sendiri. Tapi kalau istri di dapur, suami di depan, selesai itu. Tapi kalau istri marah, sesenang. Tapi marah yang baik. Karena kalau dia kerja sambil marah, cepat selesai. Betul. Kalau suka bikin pekerjaan rumah cepat selesai, gampang suami kasih marah dia. Buat sesuatu yang dia emosi sedikit. Biar dia ngomel, sambil dia ngomel, dia cuci piring itu. Cepat. Dari 5 menit selesai. Cepat, tapi kalau lagi marah-marah, tidak ada yang tadi. Tidak ada yang tadi. Pasti berantakan semua, ujung-ujung rusak lagi. Ada yang dibanting lah, ada yang dilempar lah. Tapi kalau perempuan yang marah, cepat selesai kerjaan. Tapi marah yang positif. Saling menghargai. Kadang-kadang rumah tangga bisa hancur karena apa? Tidak ada penghargaan kepada istri. Tidak menghargai istri. Tidak menghargai suami. Istri yang cakap, siapa akan mendapatkannya? Puji Tuhan. Kenapa saya tekankan kepada istri? Karena kadang-kala awal mula hal yang sepele terjadi dari laki-laki ini kan malas begini kan, dia malas dengar omelin, cepat darahnya naik gitu, tekanannya cepat naik. Untuk itu rem lah sedikit kan. Ada hal yang wajar untuk dimarah, ya puji Tuhan dimarah. Tapi kalau ada hal yang tidak wajar, jangan marah-marahlah terus kan. Karena apa? Seperti saya katakan tadi, banyak suami tidak mau tinggal dalam rumah karena ada neraka dalam rumah. Ada cerita begini, di mana di satu tempat ada sumur tua. Jadi sumur tua ini sumur yang sangat dalam, dan suaminya karena tidak tahan di rumah, jadi dia coba menyenangkan hati istrinya dengan cara dia panggil ke mall. Diberikan segala macam kesukaan hati dari istrinya. Kemudian berjalanlah mereka pulang dan mengarah kepada sumur ini. Di depan sumur ini istrinya katakan begini, suaminya katakan begini, "Mi, coba kau lihat apa yang ada di dalam." Ketika istrinya noleh ke dalam, diangkat kaki istrinya, duk, dalam. Itu sumur tua. Jatuhlah istrinya ke dalam. Tidak lama berapa menit, istrinya tertiak di dalam. Wih, tidak lama kaget suaminya. Wih, ada hantu yang keluar dari dalam. Hantu yang bertakwa di dalam sumur itu, penjaga sumur itu. Dia tanya,
Yang laki tanya, kamu siapa? Dia bilang, "Nggak, aku tahan. Seumur hidup aku tinggal di bawah ini. Hari ini aku udah tahan. Kenapa? Ada perempuan yang masuk. Ngomel terus di bawah. Saking ngomelnya aku udah tahan, lari aku keluar." Bayangkan setan aja lari. Saking dapat yang cerewet. Karakter mereka dua, sudah mereka dua tahu. Saya sudah kasih tahu karakter mereka dua. Temperamen mereka berdua sama. Adalah orang-orang pendiam. Jadi nanti kalau marahan saling berdiam, bahaya. Ujung-ujung bantal taruh di tengah. Karena mau ngomong kan, komunikasi. Saling menghargai istri dan suami. Amin. Kalau engkau rindu rumah tanggamu diberkati, gampang. Saling hargai saja. Hargai suami, hargai istri, pasti akan jalan dengan aman. Tapi kalau enggak, pasti neraka yang tercipta. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana menjadi keluarga yang diberkati Tuhan? Berdua baca Amsal 19 ayat 22. Sama-sama berdiri baca ayat ini. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Dengar enggak? Enggak, kuat. Kuat-kuat. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik pada orang miskin daripada seorang pembohong. Dengar? Nah, lanjut. Pasal 20, maju saja ayat yang ke-6. Kuat. Banyak orang menyebut berdiri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tuhan dengar toh? Dengar ya? Di belakang dengar? Nah, silakan duduk. Apa yang dibilang di situ? Orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Tangga hancur karena selingkuh. Kalau orang nada bilang begini, ada lagu. Pigi jodeng dia, sudah jodeng kita, biar jo kita sendiri. Pigi dengan dia, jangan dengan kita, biarlah kita sendiri. Itu lagu. Kesetiaan penting dalam rumah tangga. Kalau engkau ingin keluargamu diberkati, poin yang terakhir, ada kesetiaan. Istri setia kepada suami, suami setia kepada istri. Sebentar kalian dua akan diteguhkan, diberkati. Maka masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau apa lagi? Siapa yang bilang itu? Inul Daratista. Ya kan? Masa lalu biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau tinggal. Kalian dua punya kenangan yang berbeda. Istri punya kenangan, punya beberapa pasangan mungkin sebelum ketemu dengan kau. Puji Tuhan kalau baru satu. Tapi biasanya perempuan cantik itu bukan satu. Banyak yang datang itu. Banyak yang datang. Tapi belum tentu semua yang diterima kan gitu. Banyak yang mendaftar. Tapi belum tentu semua diterima. Semua punya kenangan dan masa lalu. Yosua juga demikian. Saya tidak tahu berapa di belakang Yosua. Sebelum di belakang Vita kan? Sebelum Vita. Karena saya termasuk pelabuhi juga biar begini-begini.
Ya, karena sistem saya dulu begini. Pacaran, seleksi, koleksi. Ya, koleksi. Akhirnya ujung-ujung terakhir ya, baru persepsi. Persepsinya terakhir ya. Jadi semua punya kenangan. Jangan bawa mantan dalam cerita rumah tangga. Biar dia mantan terindah. Tidak ada terindah namanya mantan, tetap mantan. Kalau dia terindah, tidak mungkin dia jadi mantan. Ya, tidak mungkin. Pasti dia yang kupilih. Tidak mungkin yang terindah. Perempuan cantik, banyak godaan laki-laki. Laki-laki ganteng, banyak uang, banyak godaan perempuan. Saya katakan demikian karena saya punya pengalaman pahit. Saya mengenal dunia seks bebas dari usia 14 tahun. Dan saya salah satu penyanyi bar dan tidur dengan wanita-wanita nakal. Nakalnya saya ya, kecil-kecil begini. Tapi itu dulu saya berkemurahan jadi pendeta. Kalau mengingat masa lalu, saya kadang-kadang menangis dengan Tuhan. Saya bersyukur Tuhan boleh pakai saya dalam ladang Tuhan untuk pelayanan firman. Maka pengalaman saya coba bagi, jangan pernah masuk ke hal yang sama. Jadilah rumah tangga yang diberkati. Setia sama pasangan, setia sama rumah tanggamu. Hanya maut yang dapat memisahkan, tak ada yang lain. Ketika engkau ukir nama Vita di jantung hatimu yang paling dalam, biarkan sampai engkau mati nanti, tetap ada itu dan tetap terukir. Sama dengan Vita. Engkau pilih Yosua di hatimu hari ini, ukir namanya sampai engkau mati nanti. Walaupun banyak datang godaan lewat, ada mantan yang terindah yang coba-coba nelfon, lupa, tidak usah diabut. Karena apa? Awal komunikasi mendatangkan pasti banyak hal. Hawa jatuh, Adam jatuh, karena apa? Komunikasi. Hati-hati, ingat, ingin jadi keluarga yang diberkati tetap setia. Kalau tidak setia di antara satu kalian berdua, pasti tak akan diberkati. Keretakan pasti terjadi. Dan setia itu bukan hanya kepada pasangan. Setialah kepada Tuhan di atas segala-galanya yang menciptakan engkau, yang memberikan engkau hidup. Karena orang yang setia, kata Tuhan, adalah orang yang menikmati kehidupan kekal, yaitu sorga yang Tuhan janjikan. Hanya orang-orang yang setialah yang akan bertahan. Sebagai anak muda, hari ini kalian berdua masuk dalam peneguhan Liga Kudus. Ini pesan saya sebagai hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong untuk kalian berdua. Dan kita yang hadir hari ini, mari kita pun mempertahankan rumah tangga kita. Keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Jangan ada lagi yang namanya pin, wanita pria idaman lain. Jangan ada lagi namanya win, wanita idaman lain. Jangan. Karena kasus tertinggi adalah perceraian. Nikah 1-2 hari cerai, 1-2 minggu cerai, 1 bulan cerai. Karena apa? Adanya orang ketiga. Karena kenapa orang ketiga? Karena ada itu, saya bilang itu mantan terindah tetap terbawa. Komitmen mulai hari ini hanya satu, tak ada yang lain. Sampai mau, supaya kau menikmati rumah tangga dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan, diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita semua hari ini. Dan kita akan masuk dalam pernikahan kudus untuk kedua kekasih ini.